Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membawakan materi tentang jenis-jenis karya inovatif untuk kenaikan pangkat. Adapun materi ini adalah materi yang saya dapatkan saat mengikuti BIMTEK di ruang temu guru dengan judul BIMTEK Kiat Sukses Membuat Karya Inovatif untuk Kenaikan Pangkat di Era Kurikulum Merdeka. Materi ini dibawakan oleh Ibu Harna Yulistiarini, SPD MPD. Jadi Bapak Ibu yang jika setelah mendengarkan video ini masih kurang jelas ya, bisa Bapak Ibu lihat kembali di YouTube-nya di ruang temu guru tadi dengan judul yang sudah saya sebutkan tadi. Adapun karya inovatif ini adalah menjadi prasyarat untuk kenaikan pangkat. Dari 3A ke 3B itu masih dibebaskan untuk tidak membuat publikasi ilmiah dan karya inovatif. Tetapi dari 3B ke 3C maka kita harus membuat publikasi ilmiah atau karya inovatif yang nilainya adalah 4 angka kredit dengan akumulasinya ya. Akumulasinya harus 4 angka kredit. Lalu dari 3C ke 3D kita juga harus membuat publikasi ilmiah atau karya inovatif yang akumulasi angka kreditnya sejumlah 6. Tetapi dari 3B naik sampai ke 4E, maka jumlah karya inovatif ini dibatasi maksimal hanya berjumlah 50% dari angka kredit publikasi karya inovatif publikasi ilmiah karya inovatif yang dibutuhkan. Jadi misalkan dari 3D ke 4A maka ada 8 angka kredit publikasi ilmiah dan karya inovatif yang dibutuhkan, maka di situ nilai karya inovatifnya hanyalah maksimal 4 angka kredit, seperti itu. Jadi pengertian karya inovatif ini adalah karya hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang bermanfaat bagi pendidikan atau masyarakat yang terdiri dari menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, peraga atau praktikum, atau bisa disebut media pembelajaran, dan mengikuti pengembangan atau penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Jadi, karya inovatif ini adalah karya atau pengembangan atau inovasi atau hal yang baru dari pengetahuan dan seni yang sudah ada untuk dikembangkan agar menjadi hal yang lebih bermanfaat bagi pendidikan atau masyarakat. Jenis-jenis karya inovatif adalah pertama, teknologi tepat guna, lalu karya seni, alat pelajaran atau peraga atau praktikum, dan pengembangan penyusunan standar, pedoman, dan soal. Lalu ada 2 jenis karya inovatif yang harus sesuai dengan tupoksi mengajar guru atau tidak. Jadi yang tidak harus sesuai dengan tupoksi mengajar guru adalah karya seni dan teknologi tepat guna atau mesin, teknologi tepat guna mesin atau alat dan program komputer. Jadi misalkan saya guru fisika, tapi saya suka membuat puisi, suka membuat cerpen, nah itu bisa dikumpulkan dan bisa diajukan untuk dinilai angka kreditnya. Lalu untuk media pembelajaran, alat peraga atau pelajaran atau praktikum, lalu teknologi tepat guna, eksperimen sains, dan pengembangan soal evaluasi itu harus sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, harus sesuai dengan tupoksi mengajar kita. Yang pertama, teknologi tepat guna adalah karya hasil percobaan sains teknologi yang dihasilkan dengan menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk pendidikan atau masyarakat sehingga pendidikan terbantu kelancarannya atau masyarakat terbantu kehidupannya. Nah, jadi untuk kriteria penilaiannya itu tidak bergantung pada kerumitan,
bergantung kepada kesulitannya, bergantung kepada kemutakhirannya, tidak. Karena penilai itu bisa datang dari latar belakang yang berbeda dari tupoksi kita seperti itu. Nah, jadi di sini yang dinilai itu adalah berdasarkan durasi dan pemanfaatannya. Satu atau beberapa karya hasil pengembangan model metodologi atau evaluasi pembelajaran atau manajemen atau olahraga yang telah divideokan, jika jumlah durasinya 60 menit maka mendapatkan 4 angka kredit. Tetapi jika durasinya hanya 30 menit maka mendapatkan 2 angka kredit. Lalu satu karya berupa hasil eksperimen sains atau teknologi, misalnya saya membuat sabun, misal sabun dari mengkudu misalnya. Jika dimanfaatkan di tingkat desa maka mendapatkan 4 angka kredit. Lalu tapi jika dimanfaatkan di tingkat sekolah maka mendapatkan 2 angka kredit. Lalu satu karya berupa program aplikasi komputer. Nah, jika dimanfaatkan di sekolah maka mendapatkan 2 angka kredit. Jika dimanfaatkan di beberapa sekolah, misalnya di beberapa sekolah atau minimal di tingkat desa maka mendapatkan 4 angka kredit. Ini bisa berupa aplikasi, misalkan aplikasi perpustakaan digital, misalnya seperti itu, maka itu bisa dihargai. Lalu satu karya berupa alat atau mesin serbaguna. Nah, misalnya mesin pencacah sampah misalnya. Jika digunakan di sekolah mendapatkan 2 angka kredit, tapi jika digunakan di desa, di minimal di tingkat desa, maka mendapatkan 4 angka kredit. Nah, agar dinilai maka ada beberapa hal yang perlu dikumpulkan. Pertama, karyanya bisa dikumpulkan dalam bentuk CD atau flash disk. Tapi kalau mesin besar banget mesin lah, nah maka cukup divideokan, dijelaskan cara kerjanya, nah dibuat juga dalam CD atau flash disk. Lalu laporannya dan tentunya lembar pengesahan yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Lalu karya seni adalah hasil budaya manusia yang merefleksikan nilai-nilai dan gagasan yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai bentuk seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang bersifat transendental dan edukatif, baik spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan. Nah, pengelompokan karya seni yang dikumpulkan ada 3. Yang pertama, yang dikumpul berupa bukti fisik karya seninya tanpa laporan. Nah, jadi ini bisa dinilai tanpa kita harus mengumpulkan laporannya, yaitu berupa novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama, teater atau film. Tetapi yang mesti ada laporannya. Nah, jadi ada bukti fisik karya seni yang mesti dilampirkan dengan laporan adalah benda-benda souvenir, film animasi cerita, sampul buku, poster, brosur, fotografi, dan seni musik rekaman. Tetapi ada juga yang hanya laporannya saja, karena bukti fisiknya itu tidak bisa disertakan, terlalu besar misalnya, atau memang tidak ada bentuknya. Nah, misal lukisan, patung, ukiran, keramik ukuran besar, baliho, busana, nah itu tidak bisa disertakan. Dan juga seni pertunjukan seperti teater, tari, sendera tari, ensemble musik itu yang dikumpul hanya laporannya saja. Lalu kategori karya seni sastra, ada novel, cerpen, puisi. Untuk 2 novel atau buku, naskah drama atau cerita bergambar ber-ISBN itu dapat dinilai senilai 4 angka kredit. Tapi jika hanya 1, maka mendapatkan 2 angka kredit. Begitu juga dengan cerpen dan puisi, itu ada jumlah minimalnya. Tapi jika puisi atau cerpennya itu hanya dimuat di media massa, maka juga ada jumlah minimalnya. Dibikin clipping seperti itu. Jadi satuan clipping minimal 10 cerpen atau 40 puisi yang dimuat di media massa maka mendapatkan 4 angka kredit. Tetapi jika hanya 5 cerpen saja atau 20 puisi saja maka mendapatkan 2 angka kredit.
Lalu kategori seni, desain, komunikasi visual. Nah, ini ada film, baliho, poster, atau pamflet. Nah, jadi setiap judul film, cerita dokumentasi, animasi, sinetron, wayang, atau company profile itu bisa berupa profil perusahaan atau profil sekolah dengan durasi minimal 30 menit maka mendapatkan 4 angka kredit. Tapi jika hanya 15 menit maka mendapatkan 2 angka kredit. Lalu baliho. 6 baliho yang berbeda dipasang di tempat umum mendapatkan 4 angka kredit. Jika hanya 3 saja mendapatkan 2 angka kredit. Lalu ada 20 poster atau pamflet atau brosur seni yang berbeda, ukuran kecil dan dicetak berwarna. Ini bisa berupa poster atau pamflet kelas meeting, bisa lomba 17-an, bisa. Nah, bisa. Jadi sifatnya ini masih umum, tidak harus sesuai dengan tupoksi mengajar kita. Jika jumlahnya 20 maka mendapatkan 4 angka kredit, jika hanya 10 mendapatkan 2 angka kredit. Lalu ada kategori seni musik, ini judul lagu dan naskah aransemen dengan jumlahnya yang menentukan menjadi kategori kompleks atau sederhana. Lalu jika Bapak Ibu mungkin suka mendesain busana, maka juga bisa membuat karya seni kategori seni busana seperti ini. Lalu kategori seni rupa itu ada lukisan, fotografi, juga ada souvenir. Jadi 6 lukisan, patung, ukiran atau keramik yang berbeda maka mendapatkan 4 angka kredit. Jika hanya 3 maka mendapatkan 2 angka kredit. Begitu juga dengan fotografi dan karya seni yang berfungsi sebagai souvenir, bisa dilihat Bapak Ibu ya. Kemudian kategori seni pertunjukan. Nah, ini jadi kita sebagai sutradaranya. Durasi yang menentukan Bapak Ibu ya. Untuk 60 menit 4 angka kredit, untuk 30 menit 2 angka kredit. Lalu ada media pembelajaran. Nah, ini harus sesuai dengan tupoksi mengajar kita. Media pembelajaran digunakan untuk memperjelas konsep, teori, cara kerja tertentu yang digunakan dalam proses pembelajaran atau bimbingan. Jadi ini bisa berupa poster, alat permainan, model, alat bantu pelajaran, video atau animasi pembelajaran. Nah, untuk video ini, jika 30 menit maka mendapatkan 2 angka kredit. Tetapi jika hanya 15 menit maka mendapatkan 1 angka kredit. Video ini sifatnya bisa akumulasi. Jadi misalkan Bapak Ibu punya beberapa video yang berbeda, diakumulasikan berapa durasinya. Jika mencapai 30 menit maka akan mendapat 2 angka kredit. Lalu ada kategori alat praktikum, ini berdasarkan pada jumlah setnya juga. Nah, ini pengembangan penyusunan standar atau pedoman soal yang diselenggarakan oleh instansi tingkat nasional atau provinsi. Jadi jika Bapak Ibu termasuk anggota tim penyusun soal ANBK maka akan mendapat 1 angka kredit. Mungkin Bapak Ibu juga menjadi tim membuat soal ujian sekolah misalnya yang di MGMP yang digunakan tingkat kabupaten atau provinsi maka mendapatkan 1 angka kredit. Seperti itu. Jadi inilah jenis-jenis karya inovatif. Jika masih belum jelas Bapak Ibu silakan lihat saja di rekaman YouTube-nya di ruang temu guru tadi. Saya ulangi, judulnya adalah Bimtek Giat Sukses Membuat Karya Inovatif untuk Kenaikan Pangkat di Era Kurikulum Merdeka. Materi ini dibawakan oleh Ibu Harna Yulistiarini, SPD MPD. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.